UAS itu. Di UAS kita itu awalnya kan SQL ya, habis itu overall kita itu bakal diujikan kemampuannya mengenai pivot, terus VLOOKUP, SUMIF, sama COUNTIF. Itu basicnya. Nah, dari situ kita juga diuji apakah kita bisa mengembangkan if itu menjadi rumus ifs, terus SUMIFs, kemudian juga ada XLOOKUP. Kalau misalkan ada beberapa data yang sulit, ini kalau soalnya ada pakai index match sama XLOOKUP, itu berarti levelnya lumayan sulit. Nah, kemudian kita juga diuji kemampuan auditnya, seperti audit pengeluaran, penerimaan, dan sebagainya. Nah, tapi sebelum audit itu kan kita ada diminta untuk mencari sampling atas bukti-bukti. Nah, misalkan buktinya itu ada 7.953. Itu kan nggak mungkin dicek satu-satu transaksinya normal atau enggak, apakah sudah sesuai saldonya dengan rekening koran dan sebagainya. Nah, untuk mempermudah auditnya, tapi tetap mempertahankan kualitas audit, itu kita harus melakukan sampling. Nah, di sampling itu kita bakal menggunakan formula RAND between, RAND array, terus juga ada index unique RAND array. Terus kita di tahapan audit selanjutnya itu ada menentukan apakah data yang kita sampling itu merupakan anomali atau enggak. Nah, itu bisa menggunakan RSV sama Z-score. Sama juga bisa pakai scatter graph. Nah, tapi si RSV sama Z-score ini bisa juga dibantu dengan if, kemudian juga max if, dan kalau misalkan teman-teman nggak punya rumus max if di Excel-nya, itu versi lama bisa pakai max terus buka kurung if. Nah, gitu. Nanti kita baca hasil yang didapatkan itu dari sampling, kemudian dari RSV ataupun Z-score, apakah datanya itu bisa berpengaruh banget terhadap laporan keuangan klien kita. Nah, intinya tuh seperti itulah dasarnya. Jujur aku gugup banget karena takut salah dan tidak begitu. Semangat, Mel. Kita sama-sama belajar ya. Itu adiknya itu ya, Nabila. Atau emang Nabilanya sih? Apa? Yang bilang semangat, Kak. Kita mulai dari materi yang awal, itu kita tuh bakal diujikan untuk membuat grafik scatter atau scatter graph. Nah, dari scatter graph itu nanti kita diminta untuk baca kira-kira dari data yang kita buat grafiknya itu apakah ada potensi anomalinya. Nah, sebatas itu kalau masalah pengujian statistika deskriptif ini. Atau kita juga bisa diminta untuk membaca berapa sih ukuran terbesar atau terjauh dari standar deviasi di suatu data melalui descriptive analysis. Terus selanjutnya kita tuh masuk nyari sampel random. Setelah itu kita olah sampel randomnya itu pakai RSV dan Z-score. Udah seperti itu. Cara yang pertama, kita kalau masalah bikin scatter graph dan baca scatter graph gitu, teman-teman udah pada bisa kan ya? Yanda bisa nggak
Belum. Belum, oke. Bikin scatter graph itu udah kayak gini aja. As simple as this. Dan ini anomali datanya. Ini juga udah. Setelah itu, kalau misalkan untuk data analisis, ingat yang bisa kita masukkan itu cuma data numerik. Jadi nggak bisa kayak produk sama jumlah. Yang bisa kita masukin itu cuma yang angka-angka doang. Oke, ini udah scatter graph. Kita masuk ke cara tergampang melakukan data analisis. Melakukan deskriptif statistik. Input range-nya kita masukin aja. Tadi udah data, terus data analisis, kita masukin input range-nya. Lalu kita pilih aja checklist, summary statistik, sama confidence level for mean. Terus karena ini di datanya ini first barisnya itu adalah label atau judul dari data, kita checklist aja label of row-nya. Label in first row. Biar nanti hasilnya juga seperti itu. Outputnya pilih di tempat yang teman-teman mau. Nah, cara baca deskriptif statistik ini, kemarin itu intinya adalah kita itu pertama-tama mengalihkan standar deviasinya dengan 3 kali. Sorry. Terus kita cari batas bawahnya dengan cara min dikurangi sama 3 kali standar deviasi. Kemudian batas atasnya min ditambah 3 kali standar deviasi. Dari sini apakah teman-teman udah dapat gambarannya atau ada yang ingin ditanya? Perkiraanku sih kalau soalnya seperti ini, itu benar-benar cuma disuruh minta bikin scatter graph, terus baca arti dari sini, mungkin ditanyain anomali datanya itu akan terjadi ketika datanya itu bernominal batasnya itu berapa. Kita tinggal jawab batasnya itu segini, minus 61 sekian. Terus kalau di ambang atasnya itu nominalnya itu bakalan disebut sebagai anomali data itu ketika melewati 1.400.000 sekian. Kayaknya perkiraanku sih seperti itu. Terus kita ulik-ulik sedikit soal UAS. Nah, soal UAS itu kita diminta untuk bikin statistik deskriptif dari total beban per supplier. Terus scatter graph dari total beban per supplier juga. Terus juga histogram total transaksi per tanggal nomor bukti dengan jumlah bin sebanyak 5. Jumlah bin itu maksudnya ini nih. Apa sih namanya? Batang-batangannya itu.
Kalau jarak antara batang itu namanya width. Berarti kita coba buat histogram juga. Buat histogram juga simple. Blok aja sumber datanya, terus insert histogram. Terus teman-teman bisa pilih, bisa klik kanan, terus bakal muncul format dari chartnya itu. Bisa pilih axis-nya, text option-nya, dan selanjutnya. Ini nggak aku terangin lebih lanjut, karena kalau versi laptopku sama versi laptop teman-teman agak beda. Guys, bentar ya, aku minum. Seret banget. Sorry. Mengenai soalnya ini, misalkan statistik deskriptif itu yang diminta total beban per supplier, berarti teman-teman tinggal mengelompokkan beban dan supplier itu dekat-dekatan. Terus teman-teman blok dan langsung insert histogram ataupun scatter graph. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya karena kayaknya ini lebih rumit. Berikutnya kita bakal bahas randomizing. Gimana kita mau mengundi data, lalu kita cabut undiannya, terus kita saring lagi dari data-data itu, siapa yang benar-benar mau kita pilih. Misalkan aku mau milih penjual bakso di Surabaya. Nah, aku maunya baksonya itu ukurannya 1 sampai 2 cm. Tapi aku nggak bisa tahu nih siapa aja yang jualnya 1 sampai 2 gitu secara cepat. Karena penjual bakso di Surabaya itu banyak banget. Jadi aku kasih mereka itu nomor acak, lalu nanti aku tuh cuma mau ambil yang dapat nomor genap. Nah, yang genap itu nanti bakal aku saring lagi siapa yang baksonya itu memenuhi dengan syarat bakso aku. Nah, itu logika simple dari sampling ini, dari randomizing sampling ini. Nah, yang bakal diujikan itu ada 2, yaitu simple random sampling sama stratified random sampling. Kalau simple random sampling ini pakai RAND sama RAND between sama RAND array. Tapi kalau stratified random sampling ini bisa pakai advanced filter, terus pivot table sama ada namanya index yang digabungin sama rumus RAND between. Jadi kayak gabungan dari beberapa formula. Kita langsung coba. Pertama di soal latihan kita dulu biar tampilannya itu udah terbiasa. Kita lihat dulu sebenarnya beda dari RAND, terus dari RAND between.
sama range array itu apa sih gitu. Range ini adalah ya kita tuh cuma mau masukin data angka terserah acak atas data yang ada di samping atau di atas, tergantung kita tuh nanti ngedragnya bakal ke bawah atau ke samping. Caranya tinggal kayak gini, teman-teman tulis ren, terus buka kurung dan tutup kurung. Nah, tapi jenis ren yang kayak gini tuh sangat-sangat tidak apa ya, tidak kayak tuh kecil potensinya bakal diujikan karena ren-nya itu nggak bersyarat gitu loh. Sementara biasanya soal itu pengen ren-nya itu antara 1 sampai sekian. Nanti bakal kita lihat, bakal kita tahu. Sementara ren yang kayak gini tuh, dia tuh random banget loh. Desimal, dia tuh muncul dalam bentuk 0, sekian gitu. Nah, kalau range between itu, teman-teman bisa nentuin hasilnya itu nanti minimalnya berapa, maksimalnya berapa. Nah, minimal itu adalah si bottom. Misalkan teman-teman pengen minimalnya itu 10, terus maksimalnya itu 117. Nah, nanti hasilnya bakalan ada di range itu, di range yang udah teman-teman tentukan. Nah, BTW, kalau kita itu udah nge-randomize sesuatu di suatu worksheet, dan dan kita kerja, misalkan kita nulis apa gitu, itu nilai randomnya bakal berubah terus. Jadi misalkan teman-teman nanti ngerjain soal randomizing, teman-teman itu bakalan perlu dan wajib untuk misalkan udah nih ngerjain, udah nyari angka randomnya, teman-teman harus copy terus paste as value biar dia nggak berubah-berubah. Meskipun pasti paste ya dia berubah juga sih, tapi at least dia nggak bakal berubah lagi untuk selanjutnya. Kan yang di sebelah sini udah nggak berubah lagi. Nah, kalau range array itu kita bisa ngerandom terus menentukan randomnya itu ke sampingnya berapa, ke bawahnya berapa. Maksudnya itu dia tuh bentuknya tuh bakal kayak table gitu loh. Nih kita coba ya. Nah, ini kan muncul tuh rows. Rows itu dia tuh nanya, kita itu pengen barisnya ada berapa sih? Misal aku pengen barisnya 5. Terus kolomnya, kolom ke bawah itu aku pengen berapa? Aku pengen 8 misal. Terus dia nanya lagi, nilai minimalnya berapa? Nilai minimalnya aku mau ngerandom dari 3 sampai dengan maksimalnya adalah 333. Terus aku itu pengen hasilnya itu desimal atau cuma angka biasa. Aku pengen yang angka biasa. Jadi pilih true aja. Atau biasanya bakal muncul pilihan kayak tadi tuh. Nih, desimal atau integer. Ups, ternyata di sini ada data, jadi nggak bisa dikerjain. Nah, karena datanya aku pindah, jadinya bisa. Sorry ya tadi hasilnya terspill. Kayak gini hasil dari range array itu, teman-teman. Jadi dia ada ke samping dan ada ke bawahnya. Tapi kalau nanti dia dikolaborasikan sama formula yang lain, itu dia bentuknya juga bisa ke samping dan ke bawah gini, tapi biasanya kalau udah dikolaborasiin sama formula yang lain itu tujuannya udah bukan untuk bikin table yang kayak gini lagi, tapi untuk memperspesifikkan kita itu ingin nyari range-nya itu berapa, terus hasilnya itu ada berapa juga. Misalnya range-nya sekian, range-nya itu misalkan aku 4 sampai 8. 4 sampai 8 itu kan ada 4 angka. Nah,
4 angka itu yang bakal di-decide dari kolaborasi rumus-rumus itu. Ini penjelasan simple random sampling. Terus juga ada ngerandom, tapi ini lumayan memakan waktu karena kita itu stepnya mulai dari ke tab data, terus data analysis, terus kita pilih random number generation, terus kita itu masukin apa sih yang mau kita cari. Nah, kalau teman-teman klik kayak uniform, terus normal, terus Bernoulli gini, itu bakal muncul di Windows-nya itu bakal muncul tabel tempat input yang beda-beda, tergantung nanti hasilnya itu bakal gimana. Nah, ini ada yang kayak p-value itu untuk yang Bernoulli. Kalau pattern ini kita harus masukin kayak logika dari motif atau pattern itu, tahu nggak sih? Kayak pattern kalau di baju itu kan kotak-kotak, tapi kalau pattern di sebuah data itu misalnya kelipatan 4, nah seperti itu kalau pattern. Nah, sementara di TABK ini kita pakai yang uniform aja. Karena kita bakal nginputin atau mau hasilnya itu antara sekian hingga sekian. Number of variable-nya ini kayaknya ini itu angkanya itu ada berapa, mau angka yang berapa di belakang koma sih, kayaknya tuh gitu. Tapi kalau dikosongin juga nggak apa-apa. Kalau ini number of random numbers itu adalah teman-teman ingin hasilnya itu ada berapa. Kalau misalkan aku pengennya 12, terus 12 angka itu di random dari nomor berapa hingga berapa. Misalkan aku pengen 1000 sampai 2389. Itu bisa banget. Bentar ya. Tutup. Nah, kayak gini. Tinggal di-okein aja, terus nanti Excel-nya bakal langsung generate. Udah hasilnya bener kan ya? Oh, tadi aku inputnya 10.000 ya? Oke. Nolnya ke lebihan 1, sorry. Ini kalau pakai random set-ins di tab data. Berikutnya ada, oh berarti randomizing-nya udah selesai. Ada yang, oh sorry, ternyata stratified random sampling-nya yang belum. Pakai advanced filter, digabungin sama pivot table, atau juga pakai gabungan dari beberapa rumus. Oke, mari kita coba. Jadi misalkan ya, aku itu pengen input 33 data. Lalu min-nya itu 5. Max-nya itu 205. Max-nya itu 205. Aku itu bisa masukin pakai rumus ini. Ini gabungan dari beberapa rumus. Yang lebih paham ini sebenarnya Alvan ya. Alvan atau Yaya, atau Mario, atau Fritz, atau Idam, atau Nabila, atau semuanya. Nah, kita inputin ini. Aku kurang bisa jelasin ya kenapa
urutan rumusnya ini kayak gini, tapi dari hasil yang aku pelajari di spread, terus juga nanya-nanya Afan dan teman-teman lainnya, ya ini tuh kayak gini. Nah, di sini kita tuh bakal ditanya, kita tuh pengen ada berapa row sih, ada berapa ke bawah. Kita bisa input 3-3, atau kita juga bisa pilih di sini. Terus mau kolomnya berapa? Aku cuma pengen satu kolom ke bawah. Terus minnya bisa input pakai angka, atau bisa juga kayak gini, pilih sel yang mengandung angka yang aku mau. Lalu aku pengennya integer, tidak pengen desimal. Kita tutup rumus range array-nya, karena kita nggak paham sama rumus uniknya ini, dan nggak perlu juga nggak perlu nginput perintah dari formula unik ini, kita tutup juga uniknya. Kita gabungin rumus indeksnya sama rumus sequence ke bawah. Karena aku pengen masukin 3-3, jadi aku pilih sequence-nya 3-3 juga. Oh iya, aku kurung satu lagi. Nah, ini ke bawah itu ada 33 dan min-nya 5, tapi ternyata di sini nggak ada 5, nggak muncul 5, max-nya 205. Ini bakal bermanfaat kalau misalkan di ujian nanti, teman-teman itu diminta misalkan ngerandom 200 data dari ngambil 200 data dari jumlah total datanya itu ada ribuan, kayak 9 ribuan dan sebagainya gitu. Dan teman-teman tuh kayaknya tuh merasa terlalu repot gitu loh kalau misalkan nge-rank between di sepanjang samping data yang sebanyak-banyak ini. Mending langsung ambil aja, misalkan butuhnya cuma 200, berarti tinggal masukin 200 di sini, hasilnya bakalan jadi ada sebanyak 200. Tapi perlu disesuaikan juga sama hasil sequence-nya ada berapa. Nah, ini bakal sesuai juga jadi 200. Ini laptopku lemot ya, jadi hasilnya masih ref. Ini apa sih namanya? Belibet banget. Ini stratified random sampling yang jenis pertama. Yang jenis keduanya itu adalah melakukan pivot data, pivot table maksudnya. Misalkan teman-teman itu mau ngambil mau random ID customer untuk mengetahui nantinya amount due-nya itu berapa sih yang bakal dipakai untuk jadi bahan audit. Nah, itu teman-teman bisa masukin, kita copy paste dulu ya. Bisa kita random dulu. Waduh, 1 sampai 200 aja deh. Karena aku kebetulan nggak butuh data yang double, jadi aku bakal hapus duplicate. Ternyata nggak ada duplicate-nya, berarti kita tinggal masukin pivot table. Copy paste S value dulu, biar nanti dia nggak berubah-berubah. Masukin di sini aja.
Wait, kata X-ray aku ada menggunakan filter. Oh, jangan lupa teman-teman kalau mau masukin pivot table itu baik filter biasa ataupun advanced filter itu harus dihapus dulu. Misalkan nanti suatu saat teman-teman teman-teman mau bikin pivot table dan ada notifikasi kayak nggak bisa dibikin, bisa teman-teman cek dulu filternya apakah nyala atau enggak. Nah, misalkan teman-teman ini diminta untuk ambil sampel, itu misalkan per sales date. Teman-teman bisa masukin sales date-nya, terus teman-teman masukin ID customer-nya, kemudian hasil randomnya. Nah, di sini kita bakal nge-groupin si sales date-nya dulu. Kita bakal groupin per bulan. Nah, ini bakal muncul urutan random si ID customer per bulannya itu. Jadi misalkan customer ini di bulan ini dia itu dapat random nomor sekian. Nah, nanti kita itu bakal kalau saat pengolahan datanya itu kita baru bisa menggunakan VLOOKUP. Misalkan kita nyari ID customer ini, tabel array-nya di sini. Jangan lupa dikunci. Terus kita pengen nyari amount due-nya ada berapa, dia ada di kolom kedua, terus kita pengen yang exact match. Nah, ini nominal amount due-nya. Kayak gini langkah selanjutnya sebenarnya dari si random sampling, tapi dalam random sampling ini kita cuma hanya sebatas kayak gini nih. Kita tuh cuma nyari apa sih yang bakal kita cabut dari undiannya itu. Nah, kayak gitu aja. Dari sini apakah teman-teman udah dapat kira-kira gambaran dari ngerandom ini gimana? Atau ada yang ingin ditanyakan? Kalau misalkan nggak ada, kita coba kerjain nomor 1 soal UAS. Sep mau nanya barangkali? Atau Vega, Rizky? Rizky langsung ganti nama ya di sono. Oke, kalau nggak ada kita lanjut soal UAS. Bentar ya guys, minum. Gampang seret. Soal UAS-nya ini dia. Kita itu diminta buatlah sampling nomor bukti yang akan dijadikan objek pemeriksaan. Sebanyak 100 bukti menggunakan A, random sampling, sama certified random sampling. Kalau yang random sampling, ada persyaratan gunakan rumus yang dapat mencegah kemunculan item yang sama lebih dari satu kali. Maksudnya kemunculan item di sini itu adalah si data yang kita random itu nggak boleh double. Terus kalau menggunakan certified random sampling-nya itu kita harus menghitung atau mengelompokkannya itu berdasarkan bulan. Nah, berdasarkan bulan yang udah diproporsionalkan. Ini maksudnya apa sih? Proporsional jumlah bukti transaksi masing-masing bulan tersebut. Itu maksudnya itu gini. Kan tadi contoh di awal itu aku pengen nyari bakso kan ya, bakso di Surabaya. Nah, tapi ternyata di Kabupaten A di Surabaya itu jumlah penjual baksonya ada 1.000. Di Kabupaten B
penjual baksonya ada 200, di Kabupaten C penjual baksonya ada 300. Nah, 300 itu 300, 100 sama 1000 tadi itu kalau dijumlahin kan dapatnya 1400. 1400 itu berapa persen sih dia itu di antara per keseluruhannya? Oh, ternyata misalkan 25%. Nah, kalau misalkan dia 25%, aku itu diminta untuk cari di kabupaten, misalkan Kabupaten C yang 25% tadi itu. Nah, di Kabupaten C itu aku cuma nyari 25 penjual bakso. Kayak gitu. Sama kayak gini. Misalkan April, kalau dari total jumlah Amel, sorry, yang putus. Amel, di Mel, data itu, Amel suaranya putus-putus. iya sorry, udah normal belum? Udah. Tadi sampai mana ya terakhir? Yes, tadi sampai mana terakhir? Oke, aku ulang aja ya. Misalkan ini, transaksi April itu ada 2.637. Kalau berdasarkan total transaksi yang ada di data ini nantinya, di data jurnal ini, itu dia berjumlah 33%. Karena dirasa cukup kalau 33% ini diwakili oleh 33 sampel, maka kita itu bakalan nyari hanya 33 sampel. Kayak gitu teman-teman maksud dari proporsional berdasarkan jumlah bukti. Oke, kita lihat kita itu disuruh sampling nomor bukti. Sampling nomor bukti, ini soalnya, datanya di sini. Kita clear filter dulu kali ya. Oke, pertama-tama kita cuma diminta untuk nge-random si nomor bukti pakai simple random. Kita copy paste. Jangan lupa value only, siapa tahu ada jenis-jenis data yang dibikin tricky sama pembuat soal. Misalkan datanya itu ada yang ada apa sih apostrofnya di atas kayak gitu. Pertama-tama kita diminta untuk nyari 100 ya, 100 nomor bukti, tapi itu nggak boleh duplikat. Nah, sementara ini nomor buktinya itu ada yang NB1 dan seterusnya kayak berseri gitu. Jadi kita pergi ke tab data, terus kita hapus duplikatnya. Sesudah kita hapus duplikat, kita lihat ada berapa sih ternyata nomor buktinya. Ada 7954 dikurang 1, 7953. Comment up. Kita cuma diminta untuk cari 100. 100 berarti tinggal kita rand between aja. 1 sampai tunggu. Ada baiknya kita bikin nomor kali ya.
7, 9, 5, 4, 5, 3. Ya, sekarang lemot. Ya udah deh, bikin sequence aja. Maksud dari kita bikin sequence atau seri number ini itu adalah kita itu mau membatasi bahwa nanti yang di random itu cuma 100. Startnya dari 1, terus ini nggak usah, tinggal masukin sequence gini aja udah. Sesudah itu kita bakal nge-random. Dari 1 sampai dari 1 sampai 7, 9, 5, 3. Ini kayaknya kebanyakan deh. Laptopku nanti kagak mau nyala. Nah, nomor buktinya ini kita kasih nomor dulu. Kayak gimana ya? Biar nanti kita bakal bisa nge-VLOOKUP-in hasil random ini cocok sama nomor bukti yang keberapa. Kayak gitu. Ini copy paste dulu. Nah, ini kan kita udah dapet nih 1 sampai 100 doang. Kita bakal nge-VLOOKUP-in nomor bukti yang hasil randomnya ini itu sama dengan nomor urut si nomor bukti di sini. Bentar aku namain dulu. Nomor urut bukti. Lookup value-nya ini kita cari di sini. Oops. Terus kita pengen dia itu cuma nomor dia itu yang hasilnya itu nomor berapa? Aduh, sorry nggak fokus. Kita pengen exact match. Nah, inilah dia nomor bukti yang bakal dipakai sama si auditor. Ini hasilnya itu ada not available gini, karena dia ngerandom sekitar 7.953 gitu. Jadi nanti hasilnya bakal keluar sendiri. Kayak gitu ya teman-teman. Ini laptopnya agak lemot. Kalau sesuai sama pembahasan spread sih kayak gitu. Ada tuh. Iya, gimana? Lupa dikunci tuh kayaknya, Mel. Udah sih. Oh, si A-nya lupa dikunci. Iya, sorry. Udah deh gini aja. Screen-nya juga hilang. Iya, sorry. Oke, guys. Terus ada beberapa cara nge-randomizing lainnya. Ini cara yang paling simple dan paling cepatnya. Ada juga yang pakai indeks tadi, tapi itu terlalu sulit dan kayaknya terlalu bikin mikir kalau ujian, jadi kita skip aja. Kita terus pindah ke nomor yang B. Nomor yang B ini bisa pakai pivot, tapi karena datanya itu ada data yang tidak duplikatnya itu ada 7.000 sekian, itu pivotnya bakal error kalau ngolahnya
banyak-banyak kayak gitu. Tadi aku udah coba sebelumnya. Jadi kita nggak bisa pakai pivot, kita bisanya pakai pakai sequence sama si random between tadi, atau pakai index, unique, sama random array. Ini kayaknya sehabis ini kita pindah ke RSV. Sorry ya guys kalau misalkan aku jelasinnya lambat. Ini yang nomor 2, ini nomor 1. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 2 itu kita perlu tanggal buktinya karena dia diminta ngelompokin berdasarkan bulannya. Oops. Oke, kita bakalan cari month atau mengelompokkan ini berdasarkan bulannya. Nah, kalau yang ini itu kita nggak dikasih syarat apakah nomor buktinya itu harus berseri sama atau duplikat atau enggak. Yang intinya itu diminta adalah berdasarkan bulannya. Nah, setiap bulan itu kita diminta cuma 33 nomor bukti. Cuma ada proporsinya 33 bulan April, 34 Mei, 33 Juni. Yang pertama kita pakai cara yang gampang. Bentar. Kita bikin sequence lagi. Yang pertama itu kita butuh 33. Terus bulan berikutnya kita butuh 34. Bulan berikutnya lagi kita butuh 33. Ya udah, kita tinggal cleansing. Bentar. Data bulan itu 1 sampai begini. Oke, kita tuh. Ya. Suaranya emang nggak nyala, Mel? Sorry guys, sorry banget. Jadi guys, ini kan
jumlah transaksinya itu ada segini. Nah, sementara nomor bukti itu udah diurutin dari soalnya itu berdasarkan tanggal bukti. Jadi otomatis yang berdasarkan bulan April itu bakal di atas berurutan hingga ke Mei dan Juni. Jadi transaksi bulan Mei itu bakal mulai dari urutan 2703. Di urutan yang ini nih, di nomor urut bukti. Sementara di yang Juni itu bakal ada 203 tambah ini ding. Iya, 2703 ditambah sama 2637 karena setelah 2637 itu baru masuk ke Mei. Terus dia itu bakal berakhir di urutan segini, 5.347. Terus kalau transaksi bulan Juni itu bakal dimulai di 5.341 sampai urutan 7.954 sampai terakhir atau 53. Ini berarti dari 1 sampai dengan 2.637. Jadi ini kan udah dibuat sequence-nya tadi nih sampai 33 untuk nyari yang bulan April. Berarti kita ngisi range between-nya itu, bottom-nya itu 1, karena transaksinya ada di sekitaran segini. Kita cuma nyari, nanti VLOOKUP-nya kita bakal nyarinya itu di berdasarkan nomor urut kan ya. Jadi kita tuh harus nyesuaiin sama si range between-nya ini. 2637. Terus kalau yang ini, kita mulai di sequence yang April, itu berarti range between-nya, bottom-nya itu ada segini, terus top-nya ada 5.347, terus ini dikunci. Nah, ini udah dapat 34 random, nilai random, terus kita nyari yang bulan Mei. Yang bulan Mei itu beda lagi. Kita tuh nanti bakal nyarinya tuh kan berdasarkan nomor urut. Aku takut teman-teman masih kurang jelas bagian ini. Kita tuh kan bakal nyari nomor urut. Sementara nomor urut yang transaksi bulan Mei itu adanya itu di nomor yang segini. Makanya kita tuh nyari randomnya itu di range segitu juga, biar pas di VLOOKUP-in, hasilnya itu bakal match. Bakal nyambung gitu loh. Hasilnya itu ada, bukan not variable. Bottom-nya itu segini, terus top-nya segini, terus kita kunci. Drag and down sampai ke bawah. Nah, ini adalah hasil dari ngerandom. Belum hasil. Masih harus cari VLOOKUP. VLOOKUP, lookup value-nya, bentar. Ini belum di copy paste as value. Kita nyari nomor ke 1000, terus table array-nya dari sini, dari nomor bukti sampai ke sini. Terus yang kita inginkan itu hasilnya adalah nomor bukti nomor 2, terus
hasilnya exact. Nah, ini dia hasilnya. Udah sampai sini aja. Bawah-bawahnya ini di-delete aja. Nah, ini hasil dari nomor 2 ya, teman-teman. Kalau secara simpelnya kayak gini. Tapi kalau secara rumitnya itu bisa pakai rumus sequence juga lagi, terus digabung sama rumus index, unique, sama rand array. Tapi ini kayaknya terlalu rumit, dan kayaknya aku juga gak bakal pakai ini. Tapi ayolah kita coba. Gak usah deh. Kita copy paste aja yang ini. Ini udah 33 ya. Udah 33, kita kerjain di sini. Kita masukin indeks dalam kurung unique rand array. Terus aku pengennya itu row-nya ada 1, barisnya 1 aja, kolomnya 1 juga. Row-nya itu ada 33 tambah 33 lagi 66. 66 ditambah 34 ada 100 ke bawah. Kolomnya salah. Row-nya 1, kolomnya 100 ke bawah. Terus nilai min-nya bentar. Rumus ini itu cuma bisa dimasukin per bulan sih. Berarti ini 33, min-nya itu 1. Min-nya itu 1. Terus max-nya itu 2000 sekian. Terus pakai yang integer aja karena nggak perlu desimal. Tutup rand array-nya, tutup lagi unique-nya, kita tambahin sama sequence 33 sesuai dengan kolom yang mau kita hasilkan itu berapa, kita tutup lagi. Nah, di randomizing yang bulan April, ini hasilnya segini. Terus nanti masukin lagi rumusnya, sampai ke bawah lagi, terus kayak gitu juga untuk yang bulan Mei-nya. Sama aja sih sebenarnya hasilnya, terus nanti bakal di-VLOOKUP-in. Hasilnya itu udah sesuai sama permintaan soal, yang jumlah sampelnya ada 33, 34, sama 33 lagi. Terus kita bakal masuk ke relative size factor. Sebelumnya teman-teman udah dapat gambaran dari ngerandom pakai syarat-syarat kayak soal UAS tadi, atau apa ada pertanyaan? Gak ada pertanyaan ya, udah dilanjut ke bahas Z-score sama RSF, pakai data yang udah kita terbiasa dulu, terus nanti baru pakai yang data baru. Data sebelumnya itu ini. Nah, sebenarnya kan RSV ini itu adalah yang paling besar, data dengan nominal paling besar, dikurang dengan data dengan nominal kedua terbesar. Dibagi deh maksudku. Kayak gini. Jadi ada soal yang nanyain cuma hasil RSV-nya aja, ada juga yang bakal minta
step-stepnya, kayak nanyain yang paling besar itu nominalnya berapa sih, terus kedua terbesar itu berapa sih, baru nanti dia bakal nanyain RSF-nya. Nah, jadi ada beberapa step untuk nyari RSF ini, bisa pakai yang udah dikerjain di kelas ataupun dijelasin di video intensif Brigada Satya. Bisa juga pakai ada video yang sedikit ambil jelasin masalah max if sama second large, itu di YouTube kelas. Tapi kita review lagi bareng-bareng biar tahu sebenarnya logika antara ngerandom sama mencari paling besar pertama dan paling besar kedua itu sebenarnya gimana sih dan untuk apa sih. Ini dihapus saja. Nah, pertama-tama kan data ini tuh sebenarnya udah ada ya, dan kebetulan kalau kita baru ngebuka datanya itu, ternyata datanya itu udah di custom sama pembuatnya, ternyata dia itu udah berurutan. Tapi biar kita itu lebih yakin sama datanya, kita tuh baca dulu soalnya deh. Di soal itu kita diminta untuk mencari RSF itu, kan data yang dipakai itu adalah amount due-nya ya, karena yang berupa nominal itu cuma amount due di sini. Nah, itu dengan cara mengurutkan ID customer dulu. ID customer dulu sama invoice, baru ID customer, amount due, sama invoice kalau nggak salah. Kalau salah diingetin aja. Jadi kita pakai advanced filtering. Advanced filtering itu ada di sini. Advanced sorting maksudnya. Pertama kita pakai ID customer dari yang terbesar, yang terkecil deh, terkecil sampai yang terbesar, terus kita urutin lagi amount due-nya. Amount due-nya berdasar dari yang paling besar ke, enggak deh, dari yang paling kecil juga. Dia itu kalau nggak salah ordernya itu harus sama ya, antara syarat pertama sama syarat kedua. Nah, udah nih. Nah, pertanyaan teman-teman mungkin nanya, kenapa sih amount due-nya diurutin juga? Itu karena kita tuh pengen tahu yang terbesarnya itu berapa, terkecilnya itu juga berapa. Oke. Selanjutnya itu kita bakal ngurutin. Oh iya, pertama aku lupa nyampein kalau RSF sama Z-score ini itu cuma bisa dilakukan atas data yang jenisnya itu ada banyak, dan dalam satu jenis itu terdiri dari beberapa isian lagi gitu loh. Misalkan ini, ID customer di sini ada 51593, terus 65003. Itu kan berarti ada lebih dari satu jenis. Nah, di ID customer yang sama, itu punya isian data yang lebih dari satu juga. Kalau misalkan dia cuma satu, itu nanti nggak bakal bisa dicari RSF ataupun Z-score-nya. Pertama, kita bakal ngurutin dulu. Sorry, aku minum bentar. Kita itu bakal ngurutin terbesar pertama sama terbesar kedua doang.
Karena dalam RSF yang penting itu cuma 1 sama 2. 3, 4, dan sekian itu udah nggak penting lagi. Bentar deh guys, kayaknya ada sesuatu kesalahan. Satu enam tujuh empat, 1632971112. 123456778. Ternyata aku salah short. Nah, ini baru benar. Jadi kita bakal ngurutin pakai ini. Kalau dalam satu jenis itu, kalau misalkan selnya itu adalah jenis yang sama dengan yang bawahnya, maka di kolom yang kita isikan ini di sini itu kita isi sama angka 1. Kalau enggak, kita bakal bikin dia jadi bentar. Aduh, aku udah nggak fokus lagi. Ini logikanya bisa bawah sama dengan atas ataupun atas sama dengan bawah sebenarnya. Di sel yang akan kita masukin data itu bakal kita isi dengan sel atas ditambah dengan 1, atau kalau enggak diisi 1 aja. Nah, di sini itu kan kelihatan nih, ada yang dalam satu jenis ID customer, itu ada yang seriesnya sampai 13, 14, dan seterusnya. Itu diurutkan berdasarkan amount-nya. Kita tuh nggak butuh data, sorry, ini putus-putus nggak ya? Kita tuh nggak butuh data yang terbesar ke 7. Jadi kita tuh cuma bakal ngambil 1 sama 2 nantinya. Jadi di rumus RSF-nya ini, kita itu akan mengecualikan selain si 1 sama 2. 1 sama 2-nya ini bakal kita olah menjadi pembagian. Jadi misalkan ini di data sampingnya itu adalah 1 ataupun 2, sebenarnya logiknya bisa pakai 1 ataupun 2, itu kita bakal bagi si amount due yang paling besar dengan amount due kedua besar. Kalau enggak, ya udah dibikin 1 aja. Ini juga bisa teman-teman pakai di bawah, di rumus yang bawah. Bisa juga diisi sama 2. Kalau kolom G ini itu isinya 2, baru bakal kita proses logiknya. Tapi kalau misalkan diisi sama 1 juga boleh, karena kita itu hanya akan menggunakan data 1 atau 2. Data lebih dari 1 atau 2 itu bakal kita kecualikan dari RSF. Habis itu kita filter. Kita short dari yang paling
besar sampai yang paling kecil. Nah, ini nanti bakal kita tentuin berdasarkan persyaratan yang ada di soal. Kita tuh butuhnya yang angka seperti apa sih? Nah, bisa aja soal itu punya persyaratan khusus, atau misalkan kalau nggak ada bisa kita logikakan pakai pakai pengetahuan statistika bahwa anomali data itu yang di bawah -3 ataupun di atas 3. Ini kan ada yang 8 nih. Ada yang berapa ya? Ternyata belum tershow. Nah, ternyata ada yang 8, ada yang sekian-sekian. Nah, itu untuk urutan RSV yang kayak biasa. Nah, tapi kalau misalkan pakai ditanyain soal angka nominal terbesarnya itu berapa, terus yang terbesar keduanya itu berapa, kita bisa pakai rumus max if, ataupun kalau di laptop teman-teman nggak ada max if, bisa pakai max, terus ditambahin sama rumus if. Kalau yang untuk nyari nomor 2 terbesarnya itu, kita bisa pakai large, terus ditambahin sama rumus if. Karena kebetulan di Excel sampai yang versi terbaru pun itu masih belum ada rumus large if. Nah, gimana sih cara menggunakan rumusnya ini? Kita bakal cari bareng-bareng. Pertama kita coba pakai yang max if dulu ya. Nah, ini kan bakal keluar nih. Dia nanya, dia bakal ngarahin input datanya. Kita tuh diminta untuk ngisi max range, yaitu di mana tempat atau range yang berisi data yang ingin kita cari nilai maksimalnya. Nah, di sini yang ingin kita cari maksimalnya itu kan Monju ya. Ya udah kita masukin si kolom CC ini. Terus kita log. Terus kita itu bakal ditanyain kita mau cari nilai max itu berdasarkan kriteria apa. Nah, kriterianya itu berada di mana? Maka kita isi, kan kita itu bakal nyari berdasarkan ID customer. Kita itu ID customer-nya itu di range yang mana sih? Oh, ternyata di range yang ini nih, yang B sampai ke bawah. Ya udah kita pilih B ke bawah, terus kita kunci. Kriterianya itu si ID customer bisa ini ataupun bisa ini juga. Terserah teman-teman. Terus langsung ditutup aja. Nah, ini ternyata nilai terbesarnya. Sorry, tadi aku lupa menghapus data yang double. Kolom I. Tinggal kita drag and down, ternyata dapat nilai terbesar dari masing-masing ID customer itu berapa. Nah, kalau di laptop teman-teman itu nggak ada max ifs, bisa teman-teman pakai rumus max, terus ditambahin if. Nah, logical test-nya itu kita ganti dengan tempat di mana si ID customer itu berada, atau tempat kriteria range itu berada. Terus, selanjutnya value if true-nya, kalau udah nemu kriteria range-nya, apa sih yang bakal harus dilakuin oleh si Excel? Logikanya tuh kayak gitulah kira-kira. Excel-nya harus nyari max pada si C, pada kolom CC, karena dia itu mengandung unsur
yang bakal dibutuhin nilai max-nya. Ya udah. Bentar guys, sorry. Kayaknya ada yang kelupaan deh. Logical test-nya tadi salah. Logical test-nya itu adalah ID customer ini itu harus dicari nilai max-nya di range ini. Jadi kita bikin tempat yang berisi ID customer, sel yang berisi ID customer yaitu I3, itu dicari di range B, lalu hasil dari yang ingin kita cari itu max, itu ada di kolom CC. Hasilnya sama. Terus kalau berikutnya kita nyari yang second large. Second large itu kita gabungin rumus large. Ini sebenarnya kita coba-coba dulu ya. Rumus large itu bisa kayak gini nih. Among you. Terus kita cari large yang paling besar ke 1 itu berapa sih? Saya lemot. Nah, ternyata di among you yang paling besar nomor pertama itu adalah nominal 55.000 sekian. Kalau kita ganti jadi nyari yang paling terbesar ketiga, tinggal kita ganti ke konsonannya ini, dia bakal munculin yang terbesar ketiga. Nah, untuk nyari terbesar kedua berdasarkan suatu jenis tertentu, yang dimana jenisnya itu di sini adalah ID customer, itu kita bakal bikinnya tuh kayak gini. Pakai if-nya itu tadi hampir sama kayak yang nyari max if. Jika ID customer itu berada di range kriterianya, maka Excel-nya harus mencari nilai max-nya di kolom ini. Value if false-nya kita kosongin aja karena nggak perlu. Nah, kita balik ke rumus large-nya, kita ditanyain sama Excel-nya mau nyari nilai terbesar ke berapa. Kita karena mau nyari terbesar kedua, kita isi 2, terus kita tutup. Wait, ini ada yang nggak ada yang salah sih. Laptop aku lemot. Guys, bisa tolong cekin nggak yang salah? Sorry guys, laptopnya lemot dan Excel-nya juga lemot. Bentar, aku perbaiki rumusnya. Gak mau dibuka. Kalau sampai sini kira-kira udah dapat gambaran belum ya? Atau ada yang mau ditanyain masalah RSV sama random sampling? Dianda boleh tanya, silahkan. Sampai sini udah Mel, udah agak tergambar. Konsepnya? Iya, udah dikit-dikit.
Ntar minta Excel-nya aja. Yai, matiin recording bentar, Yai. Ya, ya. Kenapa Mel? Matiin recording bentar. Oke. Aku